Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen lanjutkan lagi untuk pembacaan tentang Oktober 2023 General Reading ya, untuk pembacaan entah percintaan, keuangan kamu atau karir kamu. So, let's see, entah terbalik ataupun enggak, kamu lihat aja energinya ya, karena kamu yang punya energinya, kamu yang bisa menentukan. Dan ini waktunya atau jadwalnya untuk zodiak Taurus. Oke, Taurus, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak energinya, bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, nggak resonate, ya udah berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang counselor. So, a bit different ya, sedikit berbeda dari tarot reader yang kamu temui di luar sana. Oke, so kita lihat energi orakelnya. Gimana Taurus yang bermain untuk Oktober ini ya. Oke. Taurus, ada kelelahan yang luar biasa, entah karena kerjaan, karir, atau apapun juga. Kamu dalam percintaan juga mungkin ya, karena kamu udah berusaha keras dengan orang yang gak memahami kamu dan gak mengerti kamu. Aku melihat energinya gitu. Gini Taurus, kamu udah melakukan hal yang tepat ya, kamu udah memberikan yang terbaik. Dan kita marah kecewa saat seseorang yang kita berikan cinta, kasih sayang ini nggak memahaminya, nggak mengerti gitu kan. Tapi kita lupa kalau mungkin itu kapasitasnya dia. Memang maksudnya adalah memang dia nggak mampu untuk merasakan cinta yang kamu punya. Mungkin level cinta, harapan, dan ekspektasi kalian itu nggak ketemu. Kamu berharapnya A, ternyata dia energinya Z misalnya, terlalu jauh, atau bahkan JK gitu ya, nggak lagi A ke B yang masih dekat, jauh banget ekspektasinya. Jadi itulah yang perlu kita lihat ya, dan kita akhirnya merasa kita memberikan dengan orang yang salah. Yes, bisa dibilang memang orang yang salah, tapi nggak sepenuhnya salah. Kalau dari versinya dia juga kita harus melihat, kitanya juga bisa salah untuk dia. Ya, karena energi kita dengan dia nggak ketemu, gitu loh maksudnya aku. Itulah kenapa kita perlu untuk melihat hal ke arah sana. Tapi apakah energinya gitu yang aku dapatkan? Ya, kita lihat. Aku kalau lihat Dewa Krishna tuh bawaannya juga Dewi Radha. Aku tadi belajar tentang Dewi Radha dan Krishna memang tadi ya, sebelum aku buka pembacaan dan keluar sih. Aku suka banget dengan sesuatu yang ternyata dalam hidup itu seperti nggak kebetulan, seperti diatur. Ya, ini yang aku lihat ya untuk kamu Taurus, energi Kappa, energi Dewa Krishna, energi Kappa, dan juga ada Kundalini sih. Kamu mungkin udah masuk ke arah spiritual, kamu harus tahu cinta itu gimana, inisiatifnya seperti apa, sayang seperti apa. Kamu ingin memberikan pembelajaran untuk dia agar dia mengerti cinta itu kayak gini, kayak gitu ya, dalam versi hidupnya kamu, tapi dia nggak memahaminya. Sulit memang kalau kamu udah masuk di spiritualitas, dianya yang belum ya. Swadhisthana ya. Oke. Lalu ada Tejas, Laskarnya di sini ada in reverse, yaitu pranayama. Prana itu adalah pernapasan ya. Lalu ada Ahimsa. Oke, ini adalah kartu oracle Vedic ya, atau spiritual Hindu. Jadi sini terlihat sekali ya energi dimana memang
Dewa Krishna bermain kencang dalam hidup kamu untuk ngasih lihat cinta dan kasih sayang adalah bentuk pelepasan. Kita nggak boleh maksa dia untuk bersama kita. Kita nggak boleh maksa dia untuk mengerti cintanya kita. So, Taurus, ya itulah cinta. Itulah kasih sayang sih. Jadi mohon sekali untuk jangan dipaksakan kalau memang dia belum nyampe ke sana. Kalau dia memang untuk kamu, saat dia nggak ngerti, dia akan belajar mengerti, memahami, atau bahkan dia akan menjauh dari kamu dan dia akan belajarnya dari sosok lain atau dari hidup yang lain dan nggak bersama kamu. Bisa jadi gitu. Tapi kalau selama ini dia juga berubah, kamu ingin diyakinkan, ingin ngasih lihat cinta dan berikan cinta itu seperti apa, ya. Tapi dia memang dia nggak ada di posisi itu sekarang, Taurus. Ikhlaskan, ya. Karena kalau kamu paksakan, kamu yang akan sakit sih. Jadi that's okay, lepasin dia. Seperti orang bilang, lepaskan dia, bebaskan dia. Kalau dia kembali memang milikmu, lalu ada lagi yang melesetkan gitu ya, bilang kalau dia kembali berarti nggak ada yang mau sama dia, so lepaskan lagi. Ya, it's quite aku nggak terlalu suka yang terakhir itu ya, yang maksudnya kalau dia kembali berarti nggak ada yang mau sama dia. Kita nggak pernah tahu perspektif jalan hidupnya dia saat kita nggak bersama dengan dia, dan apa yang dia alami, dia jalani saat kita nggak sama dia. Bahkan perasaan dan emosinya dia belum tentu kita mengerti gitu ya. Jadi bukan berarti dengan dia nggak menemukan orang yang lebih daripada kamu atau gimana. Dia hanya perlu untuk ada jarak jauh dari kamu, ada waktu untuk dia berpikir sendiri gitu. Karena bersama kamu dengan gini loh, semakin kamu paksakan, semakin kamu tuntut, dia nggak ngerti. Jadi semakin kamu lepasin, biarkan dia berpikir dan ngerasa sendiri, dia mengerti. Dan kalau dia kembali dengan versi dia udah mengerti kamu, wow, kamu kan sangat bersyukur gitu kan sih. Jadi kalau dia belum mengerti dan paham sekarang, ya udah, biarkan dia ngambil jalannya. Seperti anak yang sekolah, dia perlu untuk belajar sendiri, dapat kesalahan, dan menemukan apa yang benar dengan cara dia sendiri. Mau kita ngasih tahu sampai telinga dia bengkak pun, kalau dia nggak mau, ya gitulah sih. Oke. Yang pastinya di sini aku bisa bilang, kamu terbuka secara spiritual juga, kamu belajar memahami itu ya Taurus, kalau mungkin dia memang seperti itu, dan kamu berusaha untuk memahami, mengerti ini juga, dan that's good ya. Itu artinya kamu juga dewasa, artinya kamu memahami setiap orang ada jalannya masing-masing ya. Dan ini membantu dia untuk dia nggak begitu tertekan juga sih. Terlalu banyak judgement, terlalu banyak penilaian di sosial media kehidupan kita tentang apa yang terjadi dalam hidup kita, membuat kepala kita bisa berat memang, Taurus. So di masa ini kalau kamu ngerasa apapun yang aku atau orang banyak katakan itu nggak membuat kamu jauh lebih baik, so jangan dipaksakan gitu ya. Jadi terkadang memang kita perlu istirahat dari sosial media. Aku pribadi dulu senang waktu zaman sosial media nggak viral sekarang yang sampai gimana-gimana ya. Dulu aku senangnya masih aku sempat di masa-masa yang masih awam banget, sosial medianya itu masih bagus banget gitu ya. Justru aku senang banget. Tapi sekarang aku ngelihatnya terlalu banyak judging gitu ya. Kayak harus begini, harus begitu. Oh kalau dia kayak gini berarti dia kayak gitu. So apa ya? Too much dan terlalu banyak judgement, terlalu banyak penilaian yang dari orang yang nggak ada di dalam hubungan kita itu, bahkan dia nggak merasakan energi kita sih. Itulah kenapa aku membatasi untuk follow orang-orang yang seperti itu. Mereka hanya mencari kebenaran dalam egonya, tapi belum tentu kebenaran itu sama dengan kebenaran yang ada dalam hidup kita. Ya itu yang sering banget aku katakan untuk orang banyak, ke teman-teman aku, keluarga, ya orang yang dekat sama aku juga. Jangan biarkan validasi dari orang lain itu menggerogoti kamu gitu. Kamulah yang seharusnya sendiri menemukan validasi dari kamu. Orang lain hanya bisa berkata apapun, tapi kamulah yang tahu gimana yang terjadi dalam hidup kamu. Jadi, kamu tahu apa yang kamu mau, kamu inginkan ya. Oke.
Temperance, wow, energi Sagittarius ya, kamu udah belajar baik banget, walaupun kamu mungkin kecewa atau marah sama aku karena kata-kata ini, sorry aku sih. That's okay, kamu akan mengerti suatu saat nanti. Kalau kamu marah sama aku juga nggak masalah gitu ya, karena aku juga pernah ada di posisi gitu, aku marah dulu, kecewa, tapi ya kemarahan aku nggak akan membawa aku kemana-mana juga sih. Mau nggak mau untuk belajar memahami, mengerti ya. Ya hidup jalannya memang seperti ini di Empress ya sih, bercermin, fokus dengan diri sendiri, fokus yang apa yang kamu bisa jalani, kamu pikirkan saat ini ya, karena yang terbaik pasti akan bisa mengimbangi kamu dan memang untuk kamu, jadi kamu nggak perlu untuk berusaha keras. Kalau kamu berusaha keras dan ngerasa sakit dalam suatu hubungan, I'm sorry, dia memang nggak untuk kamu di masa itu, di saat ini. Karena kalau kamu berusaha keras, artinya kamu berusaha mengubah sesuatu hal yang memang gak baik untuk kamu di masa itu. Ya, jadi kalau memang benar-benar cinta dan dia untuk kamu, gak akan berusaha berlebihan, Taurus. Ya, Queen of Pentacles. Kamu hanya perlu menjadi diri kamu sendiri, ya, menjalani yang terbaik dalam hidup. Dan kamu akan lihat gimana inisiatifnya dia, gimana dia dalam hidup, gimana dia memperlakukan kamu, sih, memperlihatkan betapa berharganya kamu untuk dia, si Page of Wands. Last cardnya di sini ada The Devil, energi Capricorn. Oke, dan di the bottom of the decknya seperti aku bilang, The Devil. So ini untuk kamu check your ego juga ya, untuk kamu melihat ego kamu, Taurus. So, kalau kamu marah, kecewa, perhatikan lagi, keegoisan ini menggerogoti kamu. Kamu perlu untuk mematikan ini, mengontrol ini, karena kalau enggak, kamu akan membuat diri kamu terjebak dalam kesakitan. Ya, Seven of Cups. Ya, bottom of the decknya, sorry. Kamu akan melewatkan banyak hal yang luar biasa dalam hidup, di mana masa ini, ya, masa yang terbaik untuk menikmati waktu kamu dalam cinta, karir, ya, dan keluarga. Karena memang di masa ini, sorry, adalah masa untuk memahami hidup. Nggak selamanya karena kita ngerasa paling benar lalu kita memaksa seseorang yang belum siap gitu ya. I'm sorry, karena memang biarpun kamu benar gitu loh maksudnya, Taurus, tapi kalau orangnya belum siap, dan ini menandakan kalau kamu masih belum siap, sorry, kamu bersama atau bertemu dengan seseorang yang gak siap. Jadi sebenarnya kamu menarik seseorang yang gak siap toh dalam hidup kamu karena kamu sendiri belum siap dalam sebuah hubungan, tapi kamu gak menyadarinya. Kamu mengiranya udah, ego kamu mengiranya udah, tapi ternyata belum, karena secara tidak sadar kamu menarik orang yang sama atau untuk kamu, mirroring sih. Jadi kalau kamu masih menarik seseorang kayak gitu, perhatikan lagi, mungkin ada keegoisan yang perlu untuk kamu reduce ya, untuk kamu kurangi dan belajar lagi, dalam artian maksudnya untuk memahami hidup jauh lebih baik. Untuk keuangan, karir kamu sangat baik gitu ya, tahu apa yang kamu mau. Cuman untuk masalah perasaan mungkin kamu harus belajar sedikit lagi lebih agar kamu memahami kenapa semua ini terjadi. Okay, so that's it, I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.